Halo, selamat sore Business Planners. Welcome back di Business Q&A, business.id. Sebelumnya teman-teman semuanya, minal aizin wal faizin semuanya teman-teman yang hadir di Business Q&A pada hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman semuanya. Bagaimana kabar teman-teman semuanya pada sore hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bisnisnya berjalan dengan lancar ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, suara saya sudah terdengar dengan jelas belum ya di teman-teman atau masih putus-putus? Boleh bantu dijawab ya di kolom komentar. Oke teman-teman semuanya, ngabuburit hari ini kita ditemani oleh Business Q&A bersama expert business.id pastinya di sesi Business Q&A. So teman-teman semuanya, kita hari ini belajar di sore hari di jam 4 ini bersama expert kita yaitu Pak Baskoro Hadi. So hari ini di tanggal 19 Maret 2024 perdana kita buka Business Q&A di sesi di bulan Ramadan ini yang merupakan Business Q&A spesial di bulan Ramadan. Jadi teman-teman, untuk bulan Ramadan ini sampai ke depannya, untuk sementara untuk bulan Ramadan kita akan majukan jam tayang untuk Business Q&A ya, dari yang biasanya di 19.45 malam kita pindahkan ke jam 4 sore sampai jam 5 sore. Jadi teman-teman semuanya, kita ngabuburitnya sambil belajar di Business Q&A ya. So teman-teman semuanya yang sudah hadir boleh langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar supaya kita bisa saling kenalan juga nih teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. Oke, semuanya sore hari ini tentunya kita ditemani oleh Pak Baskoro Hadi dengan topik yang menarik banget. Jadi teman-teman disimak baik-baik ya nantinya untuk insight dari yang akan di-sharing oleh Pak Baskoro di sore hari ini. Sebelum kita mulai, di sini pasti ada business planners yang belum kenal dengan business.id atau baru follow business.id dan belum tahu nih program-program apa saja sih yang disediakan oleh business.id. Kita kenal terlebih dahulu yuk. Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau websitenya business.id. Saat ini kita ada 12 kelas yang mana cukup satu kali investasi aja dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena tentunya akses kelasnya seumur hidup dan teman-teman bisa juga akses video gratis. Teman-teman bisa belajar juga dari video sesi Business Forum nih. Jadi teman-teman bisa akses pembelajaran gratis sekaligus yang e-course berbayar di aplikasinya business.id ya. Selain itu, Business Planners juga bisa mengikuti pembelajaran gratis dari business.id yaitu Business Q&A seperti kegiatan kita di sore hari ini yang diadakan sebanyak 2 kali dalam 1 minggu dan perdana untuk di bulan Ramadan ini kita pindahkan ke jam 4 sampai jam 5 sore. Kalau di Senin sore bersama Pak Bas dan di Rabu sore bersama Pak Budi Isman. Jadi teman-teman jangan lupa diaktifin alarmnya di hari Senin dan Rabu di jam 4 di jam 4 sore untuk ikut Business Q&A-nya business.id. Selain itu teman-teman juga bisa ikut sesi Business Forum. Nah, perdana di bulan ini, di minggu ini, di hari Sabtu tanggal 23 Maret, kita akan adakan Business Forum nih dengan tema operasional bisnis, di mana teman-teman kita akan belajar seputar macam-macam operasional bisnis. Karena tentunya teman-teman nih harus mendalami nih operasional apa saja sih yang diperlukan dalam bisnisnya supaya lebih profitable, sustainable dan growing. Nah, teman-teman yang mau ikut sesi Business Forumnya bisa daftar dengan klik link pada bio Instagramnya business.id atau cek di feed Instagramnya business.id. Untuk sesi Business Forum ini nantinya akan diajar langsung nih oleh expertnya business.id yang sudah berpengalaman selama 25 tahun di banyak multinational company nih dan merupakan seorang COO dari Kirimin Aja yaitu Pak Paras Nasution. Nah, kapan lagi kan teman-teman bisa belajar gratis di sesi Business Forum dan materinya mantep banget, apalagi seputar operasional bisnisnya teman-teman. So teman-teman jangan sampai ketinggalan, ikut sesi Business Forumnya dengan klik link pada bio Instagramnya business.id untuk daftar dan langsung ya masukin nama dan email aja. Jadi teman-teman gampang banget untuk ikut sesi Business Forumnya. Oke, kita sudah di 402. Kita coba undang Pak Basnya untuk bergabung ya teman-teman. Sebentar. Ada ya, business.id punya program offline ya teman-teman, semua bisa cek jadwalnya dengan klik link pada bio Instagramnya business.id. Teman-teman bisa cek di link tersebut, teman-teman bisa ikut di program offline-nya yang tersedia di jadwal tersebut. Oke, selamat sore Pak Bas. Selamat sore, Raisa. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak Bas? Baik, baik. Alhamdulillah. Baik sekali. Alhamdulillah. Gimana nih Pak? Setelah seminggu kita libur ya Pak, karena minggu pertama puasa kita kembali lagi hari ini ngabuburit bareng teman-teman semuanya di Business Q&A ya untuk belajar nih. Jadi teman-teman selain dapat ilmu, dapat pahala juga ya Pak, karena belajar itu kan menghasilkan pahala juga. Jadi teman-teman
seru banget pastinya sore ini bersama Pak Bes. Tapi sebelumnya gimana nih Pak? Sebelum puasa nih Pak, ada case-case tertentu nggak nih Pak dari businessplanners yang mau menghadapi bulan puasa atau ada kejadian unik nih buat teman-teman yang lagi menghadapi bulan puasa? Silakan Pak. Ya, terima kasih Raisa sudah menemani lagi. Ini ngabuburit kita pertama ya, program Live IG pertama ya di bulan Ramadan ya. Ya, jadi minggu lalu kita libur sejenak karena itu pas pas saya lagi traveling ya kalau nggak salah ya, Raisa ya. Terus ya yang kedua kemarin itu minggu pertama saya udah sempat ke Gorontalo, terus juga penampingan juga dengan Auf ya, dengan para Raden, karena adik berkakak, namanya dua-duanya Raden Raffi sama Raden Irwan, sama Pak Budi juga, terus ketemu dengan Super Penyet, kemarin di gantian, jadi Super Penyet yang dari Semarang berkunjung ke Jakarta, mengunjungi saya dan juga Pak Budi di Bellagio. Terus apalagi ya, tadi pagi free mentoring juga karena peserta dari Value Creation Advance Workshop Lia yang ikutan di Jogja kemarin baru kebagian free mentoringnya tadi pagi di Gandaria City. Jadi ya tetap sih kegiatannya tetap berbagi, tetap mendukung UMKM ya. Dan senang sekali, ini yang pertama kali mungkin pesertanya belum sebanyak kalau di waktu biasa ya, mungkin pada masih ngabuburit juga. Halo Ira, wah Ira dari Kalimantan nih, peserta Value Creation juga nih, kita hadir hari ini ya. Halo Ira, ada Danis, ada Muhammad Rian Fauzi. Oke, kita sapa dulu ya, Raisa ya. Kebak Turkiem, belum ini Pak. Saya belum ke Jogja lagi nih. Mungkin dalam waktu dekat kali ya. Dengan itu Heru, lagi sibuk nih kebanjiran order nih. Ini yang kebanjiran order saya apa? Heru nih. Oke, ada siapa lagi di sini? Tadi saya lihat ada Usama. Oh, ini Usama ya. Yes. Halo Osama nih, nggak tahu nih Osama orang Indonesia atau orang Amerika nih. Oke, baik Pak Baso, teman-teman seru banget ya ternyata belakangan ini walaupun kita baru mulai puasa ya Pak, tapi tetap sharing nih ke business planner semuanya, terutama teman-teman yang udah pernah ikut sesi workshop ataupun e-course ya. Jadi teman-teman yang belum pernah ikut sesi workshop ataupun e-course-nya, yuk buruan diikutin, karena tentunya ada special mentoring ataupun teman-teman bisa ikut sesi mentoring private nih bareng sama Pak Bas ataupun Pak Budi. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan, tentunya materi-materi dalam workshop ataupun e-course itu pasti membantu banget untuk pertumbuhan dan perkembangan bisnisnya teman-teman semuanya, terutama untuk fundamental ya Pak, karena kita ada SBM Advance, ada Value Creation, ada Sales Operation, jadi tentunya teman-teman akan kebantu banget nih dengan materi-materi dari workshop ataupun e-course tersebut. So Pak, kita sudah di 4.06, kita bisa mulai ya Pak sesi Business Q&A pada malam hari ini. Boleh. So, Business Planners, di sore ini, maaf tuh, jadi kebiasaan malam ini kita pindah ke sore jadi agak berubah ya Pak. Oke, Business Planners, di sore ini Pak Bas sudah menyiapkan topik menarik nih yang siap di-share dan dibagikan nih buat teman-teman semuanya untuk dapatkan insight lebih dalam, yaitu seputar jangan hitung potensi pasar dari demand sesaat aja. Yuk kita simak terlebih dahulu sesi sharingnya dari Pak Bas. Teman-teman boleh banget untuk menyiapkan pertanyaan sambil mendengarkan sesi sharingnya, atau teman-teman udah punya pertanyaan boleh langsung drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar ya. So, kita mulai dengan sesi sharingnya terlebih dahulu. Silakan Pak Bas. Yes, terima kasih lagi Reza. Halo nih ada Trias ya dari Jogja nih ya, Trias ya. Terus ada siapa lagi nih, Adi Kebab tadi ya. Saya ingin menyapa lagi tadi, banyak yang masuk belakangan juga. Selamat bergabung. Rusmareni dari Bogor, halo juga. Oke, senang sekali kita berbincang lagi hari ini. Semoga energinya masih tetap on ya, masih 100% ya. Karena kan udah hari keberapa puasa nih. Oke, saya ingin angkat topik pembuka ya. Jangan hitung potensi berdasarkan demand sesaat saja. Oke, ini kenapa nih fenomena ini saya
angkat. Karena gini, kebanyakan kan teman-teman juga masih sering berhitung soal potensi pasar itu gimana sih cara ngitungnya gitu ya, dan juga untuk periode berapa lama. Ya, jadi yang pertama saya ingin sampaikan kepada teman-teman dalam menghitung potensi pasar mau industri apapun ya, itu harus dihitungnya dalam skala 1 tahun. Ya, dalam skala 1 tahun itu minimum. Jadi kalau kita berhitung mendapatkan informasi pasar besar itu selalu dihitung minimum 1 tahun. Bukan bulanan, bukan 3 bulanan, bukan 6 bulanan. Kalau menghitungnya dari bulanan boleh-boleh saja, ya. Tapi kalau menghitung potensi pasar-pasar, pangsa pasar, ya, atau besaran pasar ya, bukan pangsa pasar, maaf. Besaran pasar itu dihitung dalam 1 tahun. Nah, dalam menghitung potensi pasar dalam setahun, kita lihat apa namanya demand level atau peningkatan penurunan demand dari bulan ke bulan itu yang harus kita perhatikan. Jadi nanti semuanya kita hitung kira-kira dalam 12 bulan tuh totalnya berapa. Kadang-kadang yang sering terjadi, makanya saya sampaikan jangan dihitung berdasarkan demand sesaat ya, contohnya kayak sekarang ini. Ya, kita kalau mungkin ngabuburit gini jam 5 gitu kita ngelihat turun, weh pasarnya pisang goreng meningkat drastis gitu kan ya, besar sekali gitu. Terus juga mungkin minuman es teh gitu, besar sekali pasarnya. Bahkan kalau di dekat rumah saya ini, kalau udah jam 5, jam 6 gitu, wah out of stock semua tuh. Pisang goreng, ubi goreng, bubur sumsum, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa kita tidak boleh menghitungnya berdasarkan demand sesaat? Karena itu tadi. Jadi demand itu betul sekali besar hanya di periode saat puasa ini, gitu ya. Nah, tapi bisa jadi demand masih ada di bulan selanjutnya sampai mungkin akhir tahun. Tapi kalau kita hitung bisa jadi demand-nya hanya 1/3 atau 1/4 atau bahkan bisa jadi 1/10 dari demand-nya di bulan puasa yang kita saksikan sangat fenomenal gitu ya. Nah, oleh karenanya kembali dalam berhitung, anggap aja kita mau berbisnis snacking gorengan tadi gitu ya. Nah, sebaiknya kita hitung Januari, Februari kira-kira per bulannya di mana berapa, lalu nanti juga di bulan Maret ini yang kebetulan bulan puasa, demandnya 15 dari 30 hari berapa kenaikannya dan seterusnya, dan setelah normal kembali demandnya di bulan April dan Mei dan seterusnya itu berapa. Jadi jangan sampai teman-teman terkecoh kalau ada demand yang besar, kita harus perhatikan apakah itu sesaat atau sementara saja atau itu demand normalnya. Ya. Nah, contoh yang kedua juga bisa jadi kita bicara dengan demand masker gitu ya. Nah, saat pandemi, wah siapa yang nggak mau berbisnis masker kan, kalau dipikir saat itu out of stock, demandnya sangat tinggi, harganya luar biasa tinggi karena demand tidak mencukupi supply gitu ya. Kebalik ya, supply tidak mencukupi demand, akhirnya harga meningkat drastis. Sama setelah nggak ada pandemi atau pandemi sudah terkontrol, normal, demand-nya akan istilahnya terkoreksi, sehingga demand pun masih di saat pandemi sudah tidak setinggi saat awal-awal, dan setelah pasca pandemi pun kita sudah bisa mengestimasi demand-nya juga akan lebih rendah dari pasca pandemi yang sudah, atau saat pandemi yang sudah normal, dan bahkan lebih rendah lagi saat pandemi baru mulai. Nah, jadi ini supaya teman-teman bisa menakar besaran pasar, besaran potensi itu dengan jauh lebih akurat. Saya sampaikan jauh lebih akurat, agak susah kalau kita akan bisa menghitung akurat 100%. Tapi paling tidak tingkat akurasinya kalau kita berhitungnya seperti itu, tingkat akurasinya jauh lebih tinggi, gitu ya.
Itu mungkin sebagai pembuka aja topiknya. Tentunya di sore ini kita juga bisa membahas atau menjawab pertanyaan teman-teman seputar bisnis ya. Tapi saya pikir itu sebagai topik pembuka bisa menjadi masukan buat teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Baso. Teman-teman yang udah punya pertanyaan nih setelah dengar sesi sharingnya nih terlebih dahulu dapat insight, boleh banget langsung drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar. Tapi sebelum ke Business Planners ya Pak, rata-rata ya teman-teman ini Pak, saya mau tanya dulu ya, lebih tepat ya. Jadi mungkin teman-teman nih Pak banyak yang menghitung demand yang saat ini ya Pak. Pastinya mereka tetap menghitung demand saat puasa ataupun saat Lebaran yang pastinya melonjak Pak demandnya. Apakah pelonjakan demand ini Pak tetap dihitung sempurna ataupun ada pengurangan Pak untuk menghitung keseluruhan dalam 1 tahun ya Pak? Nah itu, saya juga sebelum menjawab pertanyaan itu ya Raisa, pertanyaan bagus sekali. Saya pernah jualan, tanda kutip, dalam produk portfolio saya, itu waktu saya jualan minuman ringan, ada produk portfolio saya yang namanya sirup, formatnya sirup. Dan seperti kita ketahui, sirup itu jualan tertingginya itu ya saat puasa, saat Ramadan. Ya. Jadi saya sudah bisa hitung gitu ya. Jualan saya hanya 1 bulan Ramadan itu bisa jadi 4-5 kali lebih tinggi ya daripada rata-rata jualan bulanan saya. Jadi saya udah bisa perkirakan. Jadi 1 bulan itu sekitar mungkin representasinya 40%-an dari total jualan saya 1 tahun. Ya 1 bulan mewakili 40% jualan 1 tahun. Nah, tapi saya kan butuh tahu itu sehingga perencanaan saya bisa menjadi lebih akurat. Gitu. Jadi giliran saya, umpama tahun ini ya, saya masih jualan hal yang sama, Januari, Februari, ya rata aja. Berapa saya akan plan untuk produksi, untuk menyiapkan bahan baku, untuk menyiapkan tenaga kerja untuk bagian produksinya, dan juga untuk menganggarkan iklannya. Kalau seandainya kita ingin beriklan, berarti nggak terlalu perlu tinggi-tinggi amat di Januari, Februari. Tapi mungkin di akhir Februari sudah mulai menjelang Ramadan, iklan saya naikkan, sehingga ada permintaan di bulan Maret ini, brand awareness-nya sudah siap untuk diserap oleh target market kita, akhirnya mereka bisa melakukan pembelian di saat-saat yang kritis ini, kurang lebih gitu ya. Ya jadi biasa kalau kita melakukan perencanaan itu, walaupun kita akan totalkan 1 tahun, tapi nanti juga tetap harus dipecah ke per bulannya kita mau jualannya berapa gitu loh Raisa. Oke, baik Pak. Jadi teman-teman pun jadi nggak harus bingung ya Pak. Walaupun ada pelonjakan nih saat Lebaran ataupun puasa, teman-teman harus tetap punya lebih tepatnya target ya Pak per bulannya ini supaya saat demand naik ini tidak terjadi penurunannya terlalu tinggi juga ya Pak di bulan-bulan selanjutnya. Jadi saat demandnya mulai turun, nggak mulai bingung ya Pak. Nih teman-teman harus bagaimana untuk menyikapinya. Oke, baik Pak. Iya. Ya mungkin Dan ada nggak sih kadang-kadang Raisa gini, cerita-cerita seperti Raisa. ini? Kan umpama gini ya. Kadang-kadang kita udah jualan nih di bulan Ramadan ini, wah tinggi sekali gitu. Akhirnya wah kita merasa, demandnya setinggi ini, anggaplah 4 kali lipatnya gitu. Akhirnya kita nggak menganggap atau mengasumsikan bahwa demand yang real itu seperti itu. Kita mempersiapkan bahan baku untuk jualan di bulan April, Mei, sama tingginya. Yang mana secara realistis demandnya sebenarnya turun gitu. Nah, celakanya setelah akhirnya mempersiapkan barangnya setinggi jualan di bulan Maret ini, akhirnya kelebihan stok kan. Nah, kelebihan stok terus menuduhkan ke barang itu bahwa barangnya udah mulai nggak laku nih. Ya kan? Kasihan kan si barang ini kan. Padahal sebenarnya karena memang secara realistis demandnya menurun, ya memang harusnya jualannya juga menurun kan gitu. Itu yang perlu diwaspadai gitu ya. Oke, baik Pak. Jadi teman-teman nih harus waspada ya Pak, terutama untuk lonjakan saat demand-nya, apalagi saat high season seperti ini ya Pak. Jadi teman-teman perlu banget untuk berhati-hati atau awas ya untuk demand yang lagi melonjak dan
apalagi demand di bulan selanjutnya bisa jadi lebih turun ya Pak, dan bisa drop drastis ya Pak malahan. Jadi teman-teman perlu waspada tuh di beberapa hal tersebut yang udah Pak Bas sampaikan. Jadi jangan sampai kecolongan ya Pak, dan bisa malah menyalahkan produknya lagi nih, karena takutnya teman-teman jadi menyalahkan produk dan gak mau jualan lagi karena produknya dirasa demandnya udah nggak ada nih. Jadi teman-teman jangan sampai seperti itu ya. Iya. Oke Pak. Lalu Pak, adakah nggak nih Pak cerita seru dari business planners yang udah pernah kita bantu nih Pak dalam menyikapi demand yang melonjak ini, dan mungkin mereka jadi ada cerita seru juga mungkin Pak dari potensinya yang diambil gitu Pak. Ya, ada dua contoh yang saya pikir bisa jadi studi kasus buat teman-teman. Yang pertama adalah justru kebalikannya. Jadi tidak mengantisipasi lonjakan permintaan. Ya, jadi tidak mengantisipasi lonjakan permintaan. Akibatnya apa? Akibatnya dalam mempersiapkan targetnya tidak lebih jauh atau sama-sama aja dari rata bulanan biasa. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya out of stock. Karena giliran lagi udah mulai sadar gitu beberapa hari sebelum Ramadan gitu ya. Wah, ini permintaan tinggi. Nah, kalau bahan bakunya itu cukup tersedia di pasaran dan juga bisa di-deliver atau diterima dengan tepat waktu, ya nggak masalah gitu. Tapi kan biasanya barang-barang atau bahan baku pun itu juga istilahnya tanda kutip rebutan dengan produsen lainnya gitu ya. Akhirnya di pasaran pun supplier untuk bahan baku pun juga sudah terbatas karena sudah diserap oleh konsumen atau pelanggannya si supplier itu yang lain. Nah, jadi ini salah satu contoh di mana kebalikannya ya, out of stock karena tidak mengantisipasi lonjakan permintaan yang tinggi di bulan selanjutnya gitu. Jadi terlambat untuk mengantisipasi itu, akhirnya tidak ada stok yang bisa dibeli, akhirnya tidak bisa memproduksi sesuai dengan permintaan dengan lonjakan yang tinggi, akhirnya ya sudah potensi menjual dengan lebih banyak menjadi hilang. Itu contoh pertama. Contoh kedua kebalikannya dari ini. Jadi itu tadi, wah kita bullish istilahnya, wah gila saya laku banget nih dengan barang ini, akhirnya saya langsung memproduksi dengan demand level atau tingkat demand di bulan Maret ini. Yang terjadi adalah barang itu membludak di itu, serapannya menurun alias demandnya menurun, akhirnya kita overstock, bukan out of stock tapi overstock. Dan yang itu tadi celakanya adalah karena sama-sama tidak dihitung dengan demand per bulannya, akhirnya merasa bahwa barang saya sudah tidak laku, saya kalah bersaing dengan pemain-pemain yang lain, akhirnya beruntung ujung-ujungnya perang harga lagi, diskon lagi, jualannya di bawah harga pokok gitu ya, atau COGS, ya akhirnya profitability-nya tergerus, dan itu menjadi awal satu masalah yang lebih besar lagi gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Bas. Jadi teman-teman semoga dari ceritanya Pak Bas ini teman-teman bisa ambil kesimpulannya ya Pak, ambil step-nya supaya bisa menangani lonjakan demand terutama. Jadi teman-teman jangan sampai nggak bisa ya Pak mengatasi lonjakan demand ini. Terutama kita kan lagi ada di bulan yang bulan Ramadan ataupun di hari yang besar ya Pak, yang dimana lonjakan demand-nya bisa sangat tinggi. Jadi teman-teman jangan sampai terkecoh ya Pak, dan harus benar-benar awas. Oke, baik Pak. Lalu Pak, tetapkan ya Pak, demand ini saat high season ini, seperti bulan Ramadan ataupun Lebaran pun kita tetap hitung ya Pak. Tapi Pak, sebenarnya potensi-potensi apa sih Pak yang bisa kita ambil dari lonjakan demand yang ada nih Pak? Ya, potensinya tentu yang paling positif adalah potensi kenaikan penjualan. Tapi kalau saya ingin lihatnya juga, di mana dalam mengakomodasi lonjakan permintaan, kita juga harus mempersiapkan segala sesuatunya.
Ya, persiapan segala sesuatu itu mulai dari semua aspek di supply chain. Apa yang dimaksud dengan aspek supply chain itu? Supply chain itu kan mulai dari saat pembelian bahan baku, saat produksi, saat apa storage ya. Storage itu apa namanya? Penyimpanan barang sebelum kita jual, sampai akhirnya kita juga memperhatikan transportasi, dan seterusnya. Itu sebenarnya juga yang harusnya dihitung ya kalau kita bukan apa namanya perusahaan yang kecil ya, melibatkan proses supply chain tadi. Nah itu semua harus dipikirkan, Raisa. Ya, karena itu tadi kita mau memproduksi bahan bakunya sudah siap atau tidak. Orang yang memproduksi sudah kita hire atau belum. Kan memproduksi satu kali dengan 4 kali kan membutuhkan mungkin tenaga kerja yang lebih gitu. Nah, itu semua ini kan harus dipersiapkan. Apalagi ya itu tadi menjelang Ramadan dan bahkan mungkin menjelang Idul Fitri, tenaga kerja juga sudah terbatas kan. Ya, jadi semua aspeknya, termasuk uangnya, modalnya. Kan kita kalau jualan 4 kali, beli bahan baku 4 kali, duitnya ada nggak kan gitu ya. Kalaupun harus meminjam atau mencari modal, modal uang maksudnya, ya kita juga harus persiapkan gitu. Kita mau pinjamkah, kita mau apa namanya melakukan hal yang berbeda dari hanya sekedar meminjamkah, semua itu harus ada perencanaan. Jadi di samping memperhatikan potensi kenaikan penjualan, yang lebih penting juga dan tidak kalah penting adalah mempersiapkan potensi apa hal-hal yang bisa tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu supply chain tadi itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Bas. Lalu, bagaimana sih Pak antisipasi atau step antisipasi yang teman-teman mungkin bisa coba pakai Pak? Karena demand itu kan tetap melonjak ya Pak. Tapi ada keterbatasan dalam produksi yang teman-teman mungkin batasi ya Pak dalam produksinya. Nah, bagaimana nih Pak antisipasinya dalam menangani lonjakannya demand ini Pak? Ya, ya itu tadi. Jadi kalau kita anggap kita dari supply-nya ya, kalau demand kita udah tahu akan meningkat, berarti kan kita harus perhatikan semua aspek dari saat kita supply tadi ya, supply chain-nya. Salah satu contoh yang jelas adalah seumpamanya nih, kita mau memproduksi sesuatu. Kan selalu akan ada opsi kita produksi sendiri atau kita istilahnya lempar ke luar ya. Bisa jadi karena lonjakannya tinggi, kapasitas kita terbatas, kita harus mencari bisa jadi karena kita menggunakan pihak ketiga atau pihak luar, kita harus membayar lebih alias HPP-nya atau COGS-nya ya, cost of goods sold-nya atau harga pokok penjualannya itu menjadi meningkat. Itu kan harus kita perhitungkan gitu. Apakah akan berimpact pada untuk menjaga profit kita, kita perlu naikkan harga seumpamanya. Nah, ini hal-hal yang biasanya buat teman-teman ya, itu sering berlaku gitu ya, sering terjadi dan tidak terantisipasi. Akhirnya lost opportunity atau kehilangan kesempatan untuk memenuhi demand yang melonjak itu tadi. Yes. Oke, baik Pak. Terutama teman-teman yang membatasi mungkin seperti buat pre-order juga bisa ya Pak untuk menanggulangi lonjakannya demand ini. Jadi teman-teman bisa coba banyak step yang tentunya teman-teman bisa aplikasikan di bisnisnya teman-teman semuanya. Lalu Pak, bagaimana nih Pak kita atau cara melakukan perbandingan nih Pak antara demand sesaat yang melonjak ini Pak dan permintaan jangka panjang nih Pak untuk memperoleh gambaran yang lebih kompresif nih Pak untuk tahunan kita agar lebih mantap lagi nih Pak untuk menghitung per bulannya ataupun per tahunnya nih Pak. Ya, apa namanya kalau kita membuat target ya, target setting itu biasanya kita apa namanya ngelihat tuh teman-teman atau usaha yang masih kecil itu berhitungnya itu bulanan ya bulanan dihitungnya dan merencanakannya bulanan. Nah sebaiknya seperti tadi saya sampaikan di awal kita 1 tahun. Nah 1 tahun itu ada 12 bulan, kita harus perhatikan
kira-kira yang akan mempengaruhi demand, mau demandnya naik atau turun dari rata-rata jualan per bulan, itu kita harus identifikasikan. Contoh yang sering kita tahu lah, dua yang paling sering itu relevan terhadap semua industri adalah Ramadan dan juga Nataru ya, Natal Tahun Baru. Itu setidak-tidaknya dua itu yang akan berpengaruh, yang mau positif atau negatif. Tapi kebanyakan sih pengaruhnya positif. Ada peningkatan demand sehingga potensi peningkatan jualannya ada di situ. Terus ada bisa jadi tahun apa namanya liburan sekolah katanya kan, karena bukan masalah demandnya menurun tapi demandnya sama, hanya uangnya para orang tua dipakai untuk bayar uang sekolah sehingga kemampuan dia untuk berkonsumsi di bulan itu menurun walaupun demandnya sama. Terus apa lagi biasanya? Mungkin kalau produk-produk yang ada hubungannya dengan apa namanya sharing atau kasih sayang, bisa juga hari Valentine's gitu ya. Bisa jadi itu digunakan sebagai atau kejadian potensi jualan di saat hari Valentine itu meningkat. Nah itu semuanya harus dipetakan tuh Reza. Jadi di 12 bulan itu palingnya udah ada 4 tuh tadi. Oh ini pokoknya yang indeksnya lebih tinggi positively. Gitu ya. Misalnya, dari 4 itu mungkin yang 4 positif impact-nya, tapi yang sekolah mungkin lebih rendah. Kecuali kalau kita jualan buku tulis atau alat sekolah mungkin ya. Tapi kalau enggak, bisa jadi kita anggap permintaan di bulan itu akan menurun dari rata-rata bulanan. Itu kita petakan tuh. Nah, jadi dari situ akan enak kita. Jadi saat kita jualannya tidak setinggi rata-rata, kita udah tahu dan kita sudah persiapkan. Jadi kita nggak menuduh yang tidak gitu bahwa produk kita tidak laku. Pada kenyataan memang demand itu memang sedang turun gitu. Oke, baik Pak. Jadi mungkin ngambil lagi dari awal ya Pak. Tadi kan Pak Bas juga sampaikan ya, sebenarnya untuk menghitung demand pun nggak masalah ya Pak per bulan, tapi baiknya kita petakan dalam 1 tahun ya Pak, karena lebih enak untuk dilihat dan kita bagikan ya Pak. Jadi Ya, mungkin teman-teman yang saat ini ya Pak lagi ngitungnya sebulan, jadi merasa aduh kok ngitungnya enakan setahun ya, tapi nggak apa-apa ya Pak, karena udah berjalan juga, jadi teman-teman tetap bisa lanjutkan menghitung demandnya secara per bulan gitu. Nantinya bisa diubah ya Pak tentunya di tahun depan ataupun di kuarter ketiga ini ya Pak, kita bisa mulai rubah lagi. Jadi teman-teman jangan khawatir, perhitungan demand itu banyak banget ya Pak caranya. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan salah-salah, karena tentunya ada banyak perkembangan untuk perhitungan demand ini. Oke Pak. Lalu Pak, apakah nih Pak faktor-faktor ekonomi seperti peningkatan pengeluaran selama Ramadan itu bisa mempengaruhi pelonjakan ataupun uh, pengurangan nih Pak dari estimasi demand sesaat ini Pak? Apakah ada cara terbaik juga misalkan untuk memperhitungkannya dalam analisa potensi pasarnya Pak? ya bisa sekali Reza. Jadi kalau kita bicara perusahaan yang sudah terbiasa dengan planningnya setidak-tidaknya annual ya atau tahunan, itu nanti akan bisa lebih tajam lagi dia mengukur atau menghitung demand itu. Perubahan demand itu anggap aja dari tahun ke tahun bisa jadi kita hitung. Jadi secara total tahun dulu nih ceritanya nih. Jadi dengan tadi kejadian-kejadian, anggap saja tadi kejadian 4 hal yang dalam setahun itu terjadi, itu dalam setahun kita udah dapat angkanya kan kurang lebih gitu ya. Nanti kita lihat nih, oh masuk tahun 2025 nih, kira-kira kategori ini itu akan bertumbuhnya berapa persen. Ya, kita bisa cari reference, cari ancang-ancang kira-kira perusahaan-perusahaan lain itu bertumbuhnya berapa persen tahun ini, dan untuk tahun depan kira-kira akan naiknya berapa persen. Ya, bisa jadi kita nggak dapat data atau contekan dari industri yang sama atau kategori yang sama. Nah, kalau sudah seperti itu kita cari contekannya dengan yang mirip-mirip dengan kita, ya mirip-mirip dengan kita.
Contohnya umpama kayak kemarin saya di Gorontalo untuk houseware, kita mungkin bisa cari referensi kenaikan per tahunnya di perusahaan yang mirip. Contohnya depo bangunan umpamanya. Ya, depo bangunan yang mirip-mirip dari profil usahanya, dari profil gaya belinya berapa, wah mereka akan naik tahun depan 5%. Jadi paling nggak kita ada gambaran nih, oh ternyata pasar ini berkembangnya bertumbuh 5% secara kategori keseluruhan. Nah, kita tinggal ancar-ancar, oh kalau kita masih kecil mah bisa jadi 5% mah kecil buat kita gitu ya, karena usaha kita masih kecil, bisa bertumbuhnya lebih eksponensial gitu ya. Mungkin kita tahu, oh pasar akan bertumbuh 5%, kita akan bertumbuhnya 10%, 15%, atau 2 kali lipatnya. Nah, paling tidak kita ada ancang-ancang. Nah, kalau kita udah dapat angka tahunannya, nah itu nanti kita pecah lagi ke per bulannya targetnya. Gitu. Oke, baik Pak. Lalu Pak, mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman juga, walaupun judul kita hari ini tuh jangan hitung potensi pasar dari demand sesaat ini ya Pak. Agak sedikit menjurus agak sedikit negatif ya Pak. Cuman kalau misalkan Pak dijabarkan Pak, apa sih Pak manfaat yang bisa kita ambil saat demand ini melonjak nih Pak? Yang bisa teman-teman ambil manfaatnya dan teman-teman bisa reuse nih Pak untuk bisnisnya dari lonjakan demand ini Pak. Ya, oke. Jadi gini, kalau secara matematisnya, kalau kita mau lihat referensinya hanya jualan di sesaat ini, ya. Anggap aja kita jualan sekarang ini potensinya tinggi. Umpama anggap aja 100 juta lah, gitu ya. Anggap aja, oh kalau permintaan barang kayak gini ini di bulan Ramadan 100 juta satu bulan. Nah, kita harus cari pengalinya dulu. Oh, ini kan sesaat gitu ya. Nah, ini biasanya kalau di kategori ini orang jualannya berapa kali lipat sih di atas rata-rata bulanannya. Nah, ini istilahnya kalau saya menghitung mundurnya. Wah, ternyata ini di saat yang rame itu penjualannya bisa 4 kali lipat dari bulan-bulan biasa. Nah, berarti kalau referensinya hanya satu ini aja yang kita pakai ya, nggak yang lain-lain ya. Berarti bulanan biasanya jualannya cuma 25 juta. Ya, maksudnya bukan cuma 25 juta, tapi jualannya adalah 100 dibagi 4. Karena seperempat kalinya. Berarti kita bisa estimasikan rata-rata jualan bulanannya 25 juta. Gitu. Nah, jadi kita bisa mengantisipasi pasca Ramadan ya 25 juta rata-ratanya. Tapi juga kalau kita sudah memahami kategori ini, biasanya yang namanya bulan setelah Ramadan atau setelah Idul Fitri itu di bawah rata-rata bulanan. Anggap aja mungkin 70%-nya dari rata-rata bulanannya. Jadi nggak setengah kalinya, tapi 0,7 kalinya gitu ya. Berarti kita antisipasi lagi, oh kalau tadi jualannya di bulan Ramadan ini 100 juta dan kita tahu ini 4 kali lipatnya dari bulan biasa, sedangkan di April atau pasca Idul Fitri juga di bawah rata-rata bulanan yang kira-kira 70%, berarti kita bisa hitung kan, oke rata-rata bulanan 100 juta, ini 70% ya, oh 70 juta. Jadi saya secara realistik, saya ngeset angkanya targetnya 70 juta. Gitu. Oke, baik Pak. Ini ada komen dari Hergun_81. Lonjakan saat puasa ini dimanfaatkan untuk menjaring konsumen, untuk bergabung di grup konsumen, untuk tetap terkonek dengan konsumen, dan syukurlah lebih banyak evangelis di situ. Nah, bagaimana nih menurut Pak Bas? Apakah lonjakan demand seperti ini Pak, kita bisa gunakan nih Pak, untuk menggayat lebih banyak konsumen yang untuk lebih mengenal nih produk kita? Bagaimana Pak? Iya, tentunya itu salah satu keuntungan ya dikala ini permintaan musiman melonjak, berarti kita bisa asumsikan adanya jumlah konsumer yang berlebihan bertambah dari biasanya. Bisa jadi
juga tidak hanya jumlah customer-nya meningkat, tapi jumlah konsumsinya per customer juga meningkat. Nah, oleh karenanya, kalau kita tadi ingin menggunakan kesempatan, wah ini saatnya banyak konsumen baru yang berpartisipasi mengkonsumsi barang ini, berarti kita bisa gunakan program, mungkin kalau di digital yaitu UGC ya, user generated content gitu ya. Itu yang bisa kita mainkan ya, mumpung customer base-nya kita bertambah atau jumlah customer-nya kita bertambah, kita buat promo untuk mereka meliput produk kita untuk ditayangkan. Jadi ya mungkin belum sampai setingkat evangelis, tapi paling tidak kita punya public speaker yang bertambah gitu. Jadi ide yang bagus tuh dari Heru. Terima kasih Ergun. Oke, baik Pak Bas. Jadi teman-teman mungkin bisa duplikat juga ya Pak cara dari Pak Hergun nih untuk menggait customer nih. Mumpung di mana lagi melonjak, teman-teman bisa gait lagi lebih banyak konsumen nih untuk mengenal produk yang teman-teman sediakan. Lalu Pak, bagaimana? Mungkin tadi kita udah bahasnya seputar teman-teman yang pelonjakan ya Pak. Ada pelonjakan dalam demand-nya. Lalu bagaimana Pak? Misal si A produknya sama dengan si B Pak, tetapi si A punya pelonjakan demand yang cukup tinggi, tetapi si B ini masih rata nih Pak, tidak ada pelonjakan. Nah, bagaimana nih Pak, si B ini bisa mengatasi lonjakan demand atau mengatasi data yang ada nih Pak, untuk dilihat lagi potensi pasarnya, karena kan beliau nggak ada nih ya Pak, lonjakan demand-nya seperti si A. Ya, ya bisa jadi itu soal competitiveness ya. Kita bicara berarti daya saingnya. Karena biasanya kalau pasar itu atau kuenya membesar, yang biasa-biasa aja juga kecipratan gitu loh. Yang biasa-biasa aja kecipratan. Jadi biasanya hanya masalah daya saingnya. Maksudnya apa daya saingnya? Bisa jadi kalau pasar itu meningkat 4 kali lipat, harusnya rata semua pemain mendapatkan 4 kali lipat kan. Tapi karena mungkin brand A tadi dia lebih proaktif, dia lebih banyak beriklan, dia lebih mempersiapkan stoknya tidak ada out of stock, dia jauh lebih siap, akhirnya dia bisa jauh lebih menggapai peningkatan kenaikan 4 kalinya, bahkan bisa lebih. Jadi pasar naik 4 kali, mungkin dia 5 kali. Sehingga ada pemain-pemain yang tidak sesiap brand A, apapun itu, dia akhirnya naiknya cuma mungkin 2 kali lipat atau bahkan cuma di bawah 100% gitu ya. Nah itu istilahnya soal daya saingnya. Nah itu juga harus dipersiapkan. Jadi ya kayak tadi kita bicara kan Raisa. Kalau kita mau mempersiapkan barang kita harus ada, harus siap. Kita harus siapkan iklan gitu ya. Sehingga demand itu benar-benar kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin. Oke, baik Pak. Untuk demand pelonjakan demand ini kan nggak selalu ya Pak buruk, dan selalu bisa kita ambil positifnya ya Pak. Banyak sekali positifnya, sales yang bertumbuh, yang makin besar juga karena demand sesaat ini. Nah lalu Pak, bagaimana kita menyiapkan Pak komunikasi sebelum kita masuk ke dalam fase pelonjakan demand ini Pak, supaya tetap ya Pak masuk demand-nya tinggi di saat memang lagi high season nih dan cocok waktunya nih Pak. Ya itu tadi kembalinya adalah persiapan, planning kita. Planning kita juga berdasarkan potensi pasarnya harus kita baca dengan tingkat akurasi yang tinggi. Karena kalau keduanya tidak berjalan dengan optimal, ya pertama bahwa kita udah bisa baca pasarnya. Oh kita sudah tahu akan terjadi 4 kali lipat. Nah tapi kita nggak punya planning yang mendukung untuk 4 kali lipatnya itu. Ya mulai dari ketersediaan barang, transportasi, sebelum ditransportasi ada produksinya, storage-nya, terus juga menyiapkan sumber daya manusianya di setiap lini supply chain tadi. Akhirnya ada kantong-kantong perencanaan yang tidak dieksekusi dengan baik,
ujung-ujungnya kita nggak bisa mengambil potensi itu dengan maksimal. Baik Pak, sayang banget ya kalau misalkan kita nggak punya persiapan, apalagi memang udah tepat ya waktunya, apalagi high season, kita bisa nggak pelonjakan demand ini sebagai potensi untuk mendapatkan sales yang lebih tinggi lagi. Jadi teman-teman perlu diwaspadai ya Pak, diawas-awasi nih untuk step-stepnya dalam pelonjakan demand-nya. Dan jangan sampai prepare-nya kurang ya Pak, karena tentunya teman-teman kan pasti mau ya Pak kecipratan sales yang lebih baik lagi, yang profitable lagi. So teman-teman jangan sampai yang step-step tadi Pak Iya, Bas sampaikan tuh ketinggalan. Oke Pak, iya. mungkin sebelum kita tutup ya Pak, ada nggak nih Pak cerita dari perusahaan-perusahaan besar nih Pak dalam menghadapi lonjakan demand ini Pak, dan bagaimana mereka menghitung potensi pasarnya juga Pak dengan demand yang melonjak juga Pak? Ya, jadi apa namanya dua hal tadi yang saya sampaikan. Pertama adalah menghitung potensi pasarnya dan melakukan persiapan. Yang pertama, hitung potensi pasar itu kita juga harus mulai berlatih kita menghitung potensi pasar ini. Tidak hanya apa namanya dalam waktu 1 bulan, tapi dalam 1 tahun. Jadi seperti tadi kita ambil contoh, kita sudah ada persiapan. Demand di bulan Ramadan akan meningkat berapa persen atau berapa kali. Demand di Nataru akan meningkat berapa persen atau berapa kali. Demand di apa namanya liburan sekolah akan turun berapa kali atau berapa persen. Demand di apa namanya saat Valentine kalau produknya ternyata ada pengaruhnya atau relevan di saat-saat hari Valentine gitu ya. Nah ini kita sudah harus dari awal kita sudah harus hitung. Nah yang kedua yang namanya planning tadi itu Raisa itu juga nggak bisa dilakukan hanya sebulan sebelumnya. Saya waktu tanda kutip jualan susu itu bisa 4 bulan sebelumnya harus sudah direncanakan 4 bulan sebelumnya. Tapi kadang-kadang banyak usaha-usaha yang persiapannya bisa dilakukan kurang dari 4 bulan, nggak apa-apa. Tapi kita harus tahu perencanaan itu harus diambil berapa bulan sebelumnya. Bisa jadi kalau seminggu agak mepet, kalau saya yakin untuk industri apapun, paling tidak sebulan. Cukup nggak 1 bulan kita melakukan persiapan? Nah, kalau kita tahu 1 bulan, kalau Ramadan minus 1 bulan, wah itu susah sekali. Ya, dari sumber daya manusianya, dari sumber daya bahan bakunya, dan seterusnya. Itu akan sangat sulit. Ya. Jadi tolong diperhatikan dua ini kalau saya pikir. Ya, berhitungnya, terus yang kedua persiapannya. Yes. Oke, baik. Terima kasih Pak Bas. Sebelum kita tutup sesi bisnis Kenny pada malam hari ini, tentunya teman-teman banyak banget insight yang Pak Bas sudah berikan pada sore hari ini. Jadi teman-teman bisa ambil step-stepnya, bisa ambil cara-caranya untuk teman-teman aplikasikan di bisnisnya teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita tutup Pak, ada pesan penutup kan nih buat teman-teman semuanya supaya yang saat ini udah ada rencana gitu potensi pasar dari demand sesaatnya bisa langsung terbuka nih Pak pikirannya supaya nggak ambil potensi pasar atau hitung potensi pasarnya dari demand sesaat ini. Silakan Pak. Ya, ya, terima kasih. Jadi mungkin pesan penutup saya buat teman-teman dengan topik jangan itu potensi pasar berdasarkan demand sesaat saja, itu sebenarnya untuk kebaikan teman-teman sekalian ya. Dalam hal apa sih? Yaitu target settingnya jadi jauh lebih realistik ya. Kita ngeset target kita jauh lebih realistis. Jika demand memang menurun, ya kita akan set target kita lebih rendah daripada biasanya. Sebaliknya, kalau demand itu meningkat, kita akan ngeset target yang lebih meningkat. Karena nanti di ujungnya, giliran kita sudah mengeksekusi bulan tersebut, kita bisa mengevaluasinya berdasarkan perencanaan yang sudah jauh lebih matang, ketimbang tidak ada perencanaan sama sekali. Gitu. Itu aja dari saya, Raisa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Bas sudah meluangkan waktunya dan berbagi insight di bisnis Kenny pada malam hari ini. So, gimana teman-teman semuanya? Kita ngabuburitnya seru banget ya Pak.
sambil belajar tapi nemenin businesspreneur semuanya untuk lebih mendalami lagi bisnisnya dan mendapatkan insight lagi nih. So teman-teman semuanya, kalau misalkan ngebantu teman-teman semuanya nih bisnis Kenny pada malam hari ini, boleh langsung di-share dan juga like ya. Dan pastinya kita akan ada sesi bisnis forum di Sabtu ini, di Sabtu 23 Maret 2023 bersama Pak Paras Nasution nih. Nantinya kita akan belajar seputar operasional bisnis nih teman-teman, yang terutama yang lagi bangun bisnis ya Pak. Operasional ini pasti ngebantu banget untuk teman-teman semuanya nih dalam belajar. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan sesi bisnis forumnya, langsung daftar dengan klik link pada bio Instagramnya bisnis.id ataupun cek di feed Instagramnya bisnis.id ya. Oke, terima kasih banyak Pak Bes sudah menemani waktunya pada sore hari ini nih untuk ngabuburit bareng teman-teman semuanya di Bisnis Q&A di sore ini. Oke, terima kasih Raisa. Selamat berbuka puasa teman-teman dalam waktu dekat ini. 1 jam lebih, kurang lebih di Jakarta. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, terima kasih Business Planner sudah join di Business Q&A pada sore hari ini. Kita ketemu lagi di sesi Business Q&A di besok. Dan selamat berbuka untuk teman-teman semuanya yang menjalankan ibadah puasa. Selamat sore dan selamat berbuka puasa semuanya.